Oke, bismillah. Soalnya, kita baca dulu soalnya ya. Dua kutub, ini poles ya. Poles itu kayaknya kutub ya. Kutub atau titik lah ya. Dihubungkan oleh kawat yang juga terhubung ke tanah. Eh, Kutub pertama ketinggiannya 20 dan kutub kedua ketinggiannya 10. Jarak antara tiang kali. Tiang. Poles emang tiang ya? Poles mah ya saya nggak tahu konteksnya apa. Mau kutub tiang. Oh iya, poles. Kayak tiang ya. Ya, poles juga kan sebenarnya kutub ya. Kalau bahasa Inggris saya kurang sih. Jarak antara dua tiang ya. Jarak antara dua tiang, oh iya juga ya. Jarak antara dua tiang adalah 30. Di mana seharusnya kawat yang nempel di tanah sehingga kawatnya minimum ya. Berarti kita mau meminimumkan kawat ya. Kita mau meminimumkan kawat. Di sini sudah dikasih ilustrasinya. Ini sudah dikasih ilustrasinya ya. Jadi ya udahlah, langsung pakai aja. Hmm. Nah, ini ilustrasinya nih ya. Eh, karena saya share screen, kalau ada apa-apa kasih taunya lewat mulut aja ya. Ini pokoknya kita tuh mau meminimumkan memi kok tulisannya jelek lagi ya. Meminimumkan fungsi, misalkan L aja ya, L besar gitu ya. Meminimumkan L besar. Nah, berarti kita harus cari L besarnya ya. Ternyata L besar itu adalah total panjang kawatnya gitu ya. L besar itu sama dengan L1 tambah L2. Nah, di sini misalkan asumsinya asumsinya ini titik titik di mana kawatnya nempel ke tanah itu di X gitu ya. Oke. Sejauh X dari tiang pertama gitu ya. Ya, berarti kan L1-nya rumusnya gimana L1? Rumus Pitagoras ya. Akar X kuadrat tambah 10 kuadrat. Sedangkan L2 itu adalah akar 30 min X kuadrat tambah 20 kuadrat. Nah, coba kita sederhanain ya. Coba kita sederhanain. Eh, Akar X kuadrat tambah 100. Aduh, salah. Tambah akar X kuadrat minus 60X. Udah record belum ya? Oh, udah record. Tambah minus 60X. Tambah 900. 900 tambah 400. 900 tambah 400. 1300. Oke. Kalau ada yang salah langsung bilang ya. Takutnya nanti kalau udah salah dari awal tuh bakal merembet ke bawah gitu ya. Nah, kita ingin meminimumkan L gitu ya. Oke. Kita ingin meminimumkan L. Oke. Atau ya nanti saya bilangnya LX gitu ya.
Oke. Fungsi dalam X ya. Ini udah bagus ya, fungsi kita dalam satu variabel ya. Oke. Hmm, pertama kita harus tahu dulu hal-hal yang masuk akal untuk X ya. Hmm, sebenarnya kelihatannya di tengah-tengah sih ya X-nya ya. Atau mungkin nggak X-nya negatif. Maksudnya kayak gini gambarnya. Gambarnya kayak kawannya tuh yang penting kan hubungin ke tanah kan? Kayak gitu. Mungkin nggak? Sebenarnya mungkin aja sih ya. Mau di sini juga kayaknya mungkin ya. Kayak di apa namanya, mau X. Jadi kan maksudnya X-nya negatif kan? X-nya negatif lah ceritanya. Ceritanya ini kayak koordinat gitu loh. Kok ini? Oh iya. Ceritanya kayak koordinat gitu. Jadi ini tuh kayak koordinatnya di 0,0 gitu. Kalau di 0 kan berarti ini anggapannya X-nya negatif gitu ya. Ini 0, ini X. Berarti nanti kan ini, ya X-nya bisa negatif gitu kan. Atau bisa juga gambarnya kayak gini. Bisa juga kan ya. Bisa juga gambarnya dia X-nya tuh panjang gitu ya. Jadi kita tuh mau mikirin X-nya. Ternyata X-nya tuh bisa apa aja ya. X-nya tuh bisa bilangan apa aja ya. Anggap aja X-nya bilangan real gitu ya. Maksudnya kita mau cari selangnya ya. Jadi ini selangnya itu bilangan real ya. Gitu. Atau domain dari L itu bilangan real gitu ya. Tapi tapi ini ya ada. Oh iya, benar-benar. Kalau selangnya kalau selang nggak dikasih berarti domain ya sebenarnya. Kalau selang nggak dikasih berarti domain. Tapi ini pasti. Oh iya, ini definite positif nih BTW. Ini pasti definite positif. Pasti positif ini. B kuadrat min 4AC-nya B kuadrat min 4 AC-nya negatif soalnya. Pasti dia positif. Ya. Berarti benar domainnya bilangan real ya. Emang masuk akal ya domainnya bilangan real. Oke. Itu dulu. Berarti kan selangnya bilangan real. Berarti kan ujung selang nggak ada. Habis itu kita harus cari L aksen. Nah, L aksen ini agak susah dikit ya fungsi akar soalnya. 1/2 akar X kuadrat plus 100, oke, dikali turunan X kuadrat plus 100 2X. Ditambah 1/2 akar X kuadrat min 60X plus 1300 dikali turunan, aduh gak muat. Turunan itu langsung kalikan ke atas aja ya. 2X min 60 gitu. Mungkin saya tulis di atas juga sih ya. Ya nggak apa-apa lah kayak gini. Terus ini kita sederhanakan jadinya X per akar X kuadrat plus 100 ditambah, itu dibagi 2 tuh ya, X min 30 per akar X kuadrat min 60X plus 1300. Nah, karena tadi penyebutnya definite positif semua ya. Oke, karena saya kasih penjelasan karena X kuadrat plus 100 itu positif dan X kuadrat min 60X plus 1300 itu positif alias gak pernah nol gitu ya. Jadi gak ada singularnya juga gak ada ya. Singular gak ada ya. Oke, singular gak ada gitu ya.
Jadi nanti titik kritisnya itu cuman ada satu satu jenis. Ya, jadi titik kritis itu cuma ada satu doang. Karena singular sama ujung selang nggak ada. Satu-satunya harapan titik stasioner. Titik stasioner itu ketika L aksennya 0. Oke, ketika L aksen 0. Alias, nah itu saya langsung pisahin aja ya. X per akar X kuadrat plus 100 sama dengan hmm, minusnya saya kalikan ke X min 30 ya. Jadi 30 min X per akar X kuadrat min 60X plus 1300. Oke, terus ya ini kayak menyelesaikan persamaan ya. Waduh, waduh. Wait, wait. Ini menyelesaikan persamaan. Menyelesaikan persamaan gimana ya? Kita bisa kali-kali silang ya kalau persamaan mah. Kalau persamaan kita nggak kan kalau persamaan mah nggak ada tandanya ya. Persamaan itu tidak ada tandanya. Sama dengan ya sama dengan aja ya. Berarti ini kita kali-kali silang aja sebenarnya ya. X akar X kuadrat min 60X plus 1300 sama dengan 30 min X akar X kuadrat plus 100. Nah, ini yang kita lakukan adalah mengkuadratkan aja ya. Kita kuadratkan aja ya. Jadi sini X kuadrat dikali, ya harusnya ya, X kuadrat min 60X plus 1300 sama dengan 30 min X kuadrat. Bang, ampun bang. Oke, lanjut lagi. Sorry, laptopnya mati. Ngak, 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 ngak. On cam aja, on cam. Kalem. Biar saya nggak sendirian. Nah, ini lanjut lagi ya. Pokoknya ini kita menyelesaikan persamaan ya. Titik stasioner itu kan persamaan ya. L aksen sama dengan 0. Itu persamaan. Lah ini kenapa, cu? Bentar, bentar. OneNote-nya kenapa ya? Nggak bisa dipencet. Hmm, what happened? What happened?
Kenapa ya, anjir? Kenapa ya? Wait, sebentar. Oke, lanjut lagi. Sorry, agak berat ya kalau online nih laptopnya. Oke, sip. Lanjut lagi. Jadi kita menyelesaikan persamaan ya. Persamaan L-aksen sama dengan 0. Kuadratin lagi di sini x kuadrat min min 60x plus 900 dikali x kuadrat plus 100. Ya, ini sebenarnya ya selesaikan saja lah ya. Di sini walaupun agak berat. Nah, semoga sederhana nanti bentuknya. X pangkat 4 minus 60 X pangkat 3 plus 1300 X kuadrat sama dengan X pangkat 4. Oke, yang X pangkat 3 tuh min 60 X pangkat 3. Kemudian yang X kuadrat 100 X kuadrat tambah 900 X kuadrat tuh 1000 X kuadrat. Terus yang punya X 600X dan 900 kali 100 900 kali 100 pinjam dulu 100 sorry 90.000 ya. Oke. Jadi emang ini ya kesulit ya, ini masalah ngitung aja ya. X pangkat 4 di cancel. Seret. Seret. Ini juga di cancel nih. Nah, berarti sisa 300 X kuadrat tambah kurang 600 X sama dengan minus 90.000 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Kita juga. Nah, ini apa anjir? Oke. Tadi gimana? Oh ya, berarti ini setara dengan kita bagi 300 aja ya. X kuadrat min 2X min berapa? Min 300 ya. Sama dengan 0. Bentar. Mau kan? Gitu ya. Terus apa? Faktornya gimana tuh? Faktornya jadi gimana? Faktornya gimana? Yang dikalikan min 300, yang dikalikan 300. Tapi selisihnya 2. 15 kali 20 nggak bisa ya? Masa nggak bisa sih? Saya pakai ini aja. Habis begadang. Nah, ini mah nggak bisa pakai rumus ABC ya. Pakai rumus ABC. Atau saya lupa rumus ABC, jadi saya pakai garis sempurna aja. X min 1 kuadrat X min 1 kuadrat min 1 min 300 sama dengan 0. Terus X min 1 kuadrat sama dengan 301. Kok angkanya jelek ya? Ini serius angkanya jelek ini.
Tapi gak apa-apa lah. Saya tahu salah hitung soalnya. Ya, kalau ada salah hitung bilang ya. Diakarin, akar X min 1 kuadrat itu mutlak X min 1. Langsung aja lah ya. X min 1 sama dengan plus minus akar 301. Dapat ya X-nya. X sama dengan 1 plus minus akar 301. Oke? Dan sebenarnya kalau menurut saya ya, supaya minimum, justru, nggak tahu juga sih. Kak, Ya, kalau misalnya minimum itu berarti kita harus lebih kecil dari nol kan? apa Kalau yang kayak lebih gitu. kecil dari nol? Persamaannya. Hah? Persamaan. Maksudnya? L aksen sama dengan nol. Maksudnya gimana? L aksen sama dengan nol. Apa gimana? Sorry. Maksudnya yang kurang sama dengan nol itu apa? Nggak ngerti nih. Gimana tuh? Gimana? Apa ya? Maksudnya yang kurang sama dengan nol? Apaan? Apanya ya? X-nya yang kurang sama dengan nol. X-nya kurang dari nol. Iya, Kak. Iya. Belum, ya, Kan belum tentu. kalau maksimum kan lebih besar dari nol. Kalau minimum lebih kecil dari nol. Kalau misalnya diminimumkan kayak gini berarti lebih kecil dari nol, Kak? Belum tentu. Belum tentu dong. Belum tentulah. Misalkan kalau saya tanya, misalkan fx sama dengan x kuadrat. Tapi selangnya min 5 sampai 1. Minimumnya berapa? Minimum fx-nya berapa? Minimumnya berapa? Kalau soalnya kayak gini. Nggak tahu. Minimal. Minimumnya berapa? Nol. Minimumnya 0 dong. Iya. Kan. Tapi kalau tanya maksimum, maksimumnya berapa? 25. Benar. Oh. Maksimumnya negatif X-nya. Belum tentu ya. Yang maksimum minimum itu ya kita lihat nilai fungsinya. Maksudnya ya definisi maksimum dong. Definisi maksimum itu yang maksimum siapa? Yang maksimum itu nilai fungsinya. Fx-nya, y-nya, bukan x-nya. Kalau kayak gini mah, kalau x-nya yang maksimum 1. Nilai maksimum dari x 1. Tapi kalau maksimum dari fungsi, ya nilai fungsinya yang dilihat ya. Oke? Jadi yang dilihat itu bukan X-nya ya. X-nya minimum. Ya pilih aja yang ujung selang yang di kiri itu kan nilai X minimum. Nilai X minimum. Oke, nilai X minimum. Tapi kan intinya nilai minimum. Nilai minimum itu nilai fungsi maksudnya. Nilai Y-nya ya. Jadi nggak ada hubungannya sama X ya. Jadi maksimum minimum itu bisa di mana aja X-nya. Nggak minimum nggak harus X-nya negatif. Ya, oke. Ya ingat dong definisi. Ya, definisi arti maksimum itu apa sih? Ya, ingat lagi. Nilai Y-nya, nilai fungsinya yang maksimum, bukan X-nya ya. Oke? Nah, ini kan dia mau meminimumkan fungsi ya. Hmm, ini saya kecilin aja catatan. Nah, berarti kan kita cuman punya dua titik kritis kan ya. Ini belum resmi ya, ini belum resmi jadi titik titik maksimum atau minimum ya. Supaya tahu dia maksimum minimum dia apain? Diuji ya. Kita uji. Kita uji. Uji turunan pertama. Uji turunan pertama. Mungkin saya recall lagi tadi vaksinnya apa? Vaksinnya itu tadi ini ya. Nah, ini vaksinnya. Saya recall lagi. Soalnya ini terbatas papan tulisnya nih ya. Loh, 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 loh. Kok gitu sih ngebug?
Jangan ngebug tuh. Iya ngebug cuy. Di screenshot aja deh. Kadang-kadang ini OneNote nih ngebug itu. Ini kan Elaxennya ya. Ini Elaxennya biar kita nggak scroll lagi. Terus kita lihat apa? Kita lihat apa? Kalau uji turunan pertama tuh, kita melihat di titik kritisnya itu apakah dia terjadi perubahan perubahan kemonotonan. Misalkan dari turun ke naik. Kalau dari turun ke naik apa? Minimum lokal. Kalau dari naik ke turun maksimum lokal. Kita mau lihat L-aksennya. Oke, di sini L-aksen. Pembuat nolnya kan titik stasioner ya. Berarti di sini 1 minus akar 301. Ini 1 plus akar 301. Kita uji pertama pakai, kayaknya 0 ada di antara ini ya. Uji pakai 0. Uji pakai 0 dapatnya apa? Uji pakai 0. 0, ya kan? Terus ini 0 negatif ya? Negatif kan ya? Negatif, tapi saya ragu nih kalau ini tandanya positif apa negatif nih. Kita uji pakai Tahingga aja ya. Pakai Tahingga nggak apa-apa ya. Asimtot datarnya positif ini. Kalau uji pakai min Tahingga negatif. Bentar. Uji pakai min Tahingga. Coba kalau pakai min Tahingga Tahingga. Negatif ya? Iya nggak? Iya nggak? Takut salah tanda saya. Bener nggak tandanya ini? Tanda L aksennya. Ya, itu ya. Makanya tadi saya bilang hati-hati karena belum tentu apa selang-seling ya. Tandanya belum tentu selang-seling. Ya udah, berarti kan ini kayak apa sih? Kayak dia turun, turun ya, ini turun. Fungsinya turun. Fungsinya turun. Nih kalau saya ilustrasi turun, terus ini stasioner, terus turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, terus dia naik. Ya udah, berarti jelas yang minimum global yang mana? Minimum global. Yang ini. Ya, tuh, minimumnya ada di 1 plus kan? Nah, ya. Jadi, kesimpulannya, jadi menurut TDK lagi. Menurut uji turunan pertama, panjang kawat minimum adalah L dari 1 plus akar 301. L-nya apa? Wah, L-nya itu lagi ya. Ya, oke. Semangat ya. Hitungnya. Saya serahkan ke bukan yang ini tapi yang atas. Saya serahkan ke kalian aja ya, hitung pakai kalkulator. Karena kan ini bukan soal kita kan lagi latihan ya. Bolehlah pakai kalkulator. Karena ini angkanya jelek banget ya untuk dihitung. Oke, ada pertanyaan? Ada Kak, Hah? ada. Apa? Boleh ke atas dulu gak? Ke atas. Atas, 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 atas. Terus masih jauh. Nah, Yuk. Nah, boleh diingetin nggak Kak itu gimana caranya tahu X kuadrat min 60 X tambah 1300 itu definit positif? Diingetin. Caranya Ya. dari ya B kuadrat min 4AC. Mm-mm. B kuadrat min 4AC-nya itu 3.600 Terus, dikurangi 4 kali 1.300 oh,
sama dengan minus. Kurang dari 0 pokoknya. Dia kurang dari 0 dan juga dia A-nya besar dari 0. 0. Maksudnya definit positif itu maksudnya nilainya tuh nggak pernah negatif gitu ya. Iya. Dan nggak pernah 0 juga. Atau bisa ngecek pakai ini. Bisa juga ngecek pakai kuadrat sempurna. Ya, jadi kan X kuadrat min 60X plus 1300 itu kan bisa kita tulis dalam kuadrat sempurna kan. X min 30 kuadrat, ya kan? Kelebihan ini kan kelebihan 900 ya. Hmm. 900 tapi butuhnya 1300 berarti tambah 400. Dan X min 30 kuadrat itu kan besar sama dengan 0, ya kan? Ya. X min 30 kuadrat itu kan besar sama dengan 0. Oh, gitu. X min 30 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Artinya kalau ditambah 400 Pasti positif. pasti besar sama dengan 400, pasti positif gitu ya. Ya. Gitu. Alias kalau positif berarti penyebutnya nggak pernah 0 gitu ya. Oke? Atau secara singkatnya ini aja sih. Cari apa namanya? Istilahnya diskriminan ya. Cari diskriminannya. Oh, kalau diskriminan lebih kecil dari 0 berarti dia definite positif. Definite. Definite dulu. Oh, Positif definite dulu. negatifnya tergantung A-nya. Oke, oke. Kenapa ini definite positif? Karena definitnya gara-gara diskriminan negatif, positifnya gara-gara A-nya positif. Ya, itu artinya definite positif. Kalau definite negatif itu nilainya selalu negatif ya. Kalau definite positif artinya nilainya selalu positif. Itu maknanya. Oke? Jadi emang gampangnya pakai ini ya, pakai diskriminan ya. Atau opsinya kalau lupa ya cek aja pakai kuadrat sempurna. Ya, karena kuadrat sempurna itu sangat membantu ya. Bahkan tadi pun saya ngerjain menyelesaikan ini pakai kuadrat sempurna. Daripada pakai rumus ABC kan ada di rumus ABC kan ada diskriminannya juga kan ya. Nah, itulah sangat emang berkaitan gitu ya. Oke, Kak, yuk. berarti tadi tuh kan ini gak sih? Saya ingat tuh kalau diskriminannya kurang dari 0 itu kan berarti artinya juga dia nggak punya akar real itu gak sih? Iya, nggak punya akar real, bener. Artinya Jadi dia tidak memotong sumbu X. jadi definite gitu ya. Definite ya, betul. Oke. Betul, betul. Ya, jadi ya basic lah ya. Kalau mau cari maksimum minimum tuh ya pertama cari dulu titik kritis. Titik kritis ada ujung selang sama stasioner sama singular. Ujung selang perlu apa? Ujung selang perlu selang. Kalau selangnya nggak dikasih, cari domain. Oke, dapat domain, dapat ujung selang. Setelah itu stasioner singular butuh turunan, cari turunan. Gitu. Singular kamu cek mungkin nggak LHC-nya tidak ada. Kalau mungkin berarti ya itulah kemungkinan titik singularnya. Dengan catatan harus ada di apa? Di selang, di domain. Begitu. Habis itu singular tuh stasioner. Stasioner LHC sama dengan 0. Gitu ya, garis besar dari soal cerita maksimum minimum ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya Yuk. Kak, itu yang dari Pak Bara kan ada tulisan punya dua pilihan. X-nya di antara 0 sampai 30 atau ini apa 0 sama 30-nya tidak termasuk di selang. Itu tuh bukan selang ya maksudnya. Yaitu selang. Oh, itu selang. Cuman selang itu selang itu pilihan ya. Oh, Kalau berarti kok gini, kalau ini tuh lebih bukan. ke gimana ya? Ini kan sebenarnya kalau di soal sini kan nggak dikasih tahu selang nggak kan? Enggak. Kalau ini Pak Bara asumsinya dia tahu kalau dia minimum kalau di tengah-tengah, iya nggak sih? Tapi saya meragukan itu. Maksudnya saya mungkin aja, maksudnya kalau saya mikirnya gini, yang tadi penjelasan di awal, mungkin nggak kawatnya itu, ini kok nggak bisa ke atas?
Mungkin nggak kawatnya itu ada di sini gitu loh. Maksudnya mungkin nggak dia, kan kalau Pak Bara kan mikirnya kayak gini kan, kayak gitu atau kayak gini kan. Tapi mungkin nggak kawatnya tuh di luar sini. Mungkin aja kan, ya nggak? Dan mungkin aja dia dia lebih pendek. Mungkin aja kan, mungkin aja. Tapi sebenarnya nggak mungkin sih. Nah karena nggak mungkin, Pak Bara batasinnya dari sini sampai sini, 0 sampai 30. Karena tujuannya supaya minimum, tujuannya supaya minimum. Gitu aja sih. Ya kita harus coba banyak soal ya biar tahu perbandingannya. Perbandingan memilih apa? Memilih selangnya gimana gitu. Coba soal yang lain gitu ya. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Udah Kak. Udah. Ini chat. Oh, lanjut materi bab 4 dikit. Ya, boleh deh, boleh. Kemarin tuh terakhir sampai TDK ya. Terakhir sampai TDK ya. Sebenarnya udah beres sih sebenarnya materinya gitu. Terakhir TDK kan ya? Ini Kenzi. Iya, iya. TDK, teorema dasar kalkulus. Nanti kita sebenarnya habis TDK itu tinggal, coba saya lihat fotonya ya. Alhamdulillah. Sebenarnya habis TDK itu ini kesimetrian udah saya jelasin belum kesimetrian? Aturan substitusi TNR integral numerik. Oh iya 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 ya, dikit lagi sih ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Pokoknya review dulu yang kemarin tuh tentang TDK ya. TDK itu buat ngitung integral tentu ya. Itu TDK. Ya, ada TDK 1. TDK 1 tuh bunyinya gimana? Turunan dari integral dari A sampai X ft dt sama dengan fx ya. Sedangkan TDK2 itu gimana? TDK2 itu kita harus cari dulu anti turunannya ya. Kita harus cari dulu anti turunan. Jadi kita misal f besar x sama dengan f besar x anti turunan dari f kecil x. Anti turunan dari f kecil x. Artinya apa? Apa artinya f besar anti turunan dari f kecil x? Artinya apa? Anti turunan kan ini integral ya. Artinya integral dari f kecil x adalah f besar x ya. Oke, maka apa? Kesimpulannya apa? Maka integral dari A sampai B fx dx sama dengan apa? Biasanya kan kalian nulisnya gini ya, kayak cari dulu rumus integralnya, terus dihitung dari A sampai B gitu kan. Dan ini sama dengan f besar B dikurangi f besar A gitu ya. Oke. Terus aturan substitusi. Aturan substitusi itu gimana ya bilangnya? Di sini kan kalian perlu ini kan, perlu cari rumus integral kan? Perlu cari anti turunan kan ya? Kalian perlu cari anti turunan kan di sini, ya? Perlu cari anti turunan, ya. Dan mencari anti turunan itu kan ada aturan pangkat, aturan trigono kan? Nah, kalau nggak bisa aturan pangkat sama aturan trigono, berarti lakukan aturan substitusi. Oke, jadi aturan substitusi itu bentuknya kayak gini. Jadi misalkan kalian punya, ini sebenarnya mirip sama di aturan substitusi di anti turunan sih ya, mirip banget. Mirip banget sama aturan substitusi di, bahkan sama ya, di integral tak tentu di anti turunan.
Cuman kita kasih batas. Jadi integral dari A sampai B. Jadi bentuknya gini nih. F UX. Jadi ada U-nya sama U aksennya gitu ya. Ya, ingat substitusi apa? Artinya mengganti dari variabel X menjadi variabel U. Nah, ini jadi U nih. Ini jadi U. Oke. Jadi U sama dengan UX. Dan ini bakal jadi apa kalau ini? U aksen itu kan DU per DX. Oke. Dikali DX. DX-nya dicoret jadi DU kan ya. Nanti ini berubah jadi, mungkin kita tulis dulu fungsinya ya. Integral dari UX-nya jadi U ya. UX-nya jadi U. U aksen X DX-nya jadi DU. Nah, ini berubah semua jadi U kan ya. Ya, semuanya berubah jadi U. Kalau misalkan masih ada X-nya, berarti kalian salah pilih U ya. Oke, kalau masih ada X-nya di sini, berarti U-nya salah ya. Oke. Batasnya gimana? Batasnya tetap AB kah? Apa gimana? Batasnya tetap AB atau bagaimana? Berubah Berubah jadi dalam U. dalam U ya, good. Jadi A sama B-nya dimasukin ke U. Kan U kita kan UX ya. Berarti ini jadi UA sama UB. Gitu ya. Oke? Kak, Gitu. Yo, Kak, ya. boleh dijelasin dulu nggak Kak yang TDK 2 tadi? Boleh dijelasin yang TDK 2 nggak Kak? Ya, TDK 2 itu ya basic lah ya. Kayak kalian ngitung integral tentu loh, seperti biasa di SMA ya kalau ingat. Jadi kita cari dulu integralnya. Oke. Kita cari dulu rumus integralnya nih. Misalkan hasilnya itu F besar X gitu ya. Hasilnya F besar X. Oke, cari dulu integralnya. F besar X kan? Ya, biasanya kan F besar X tambah C ya. Tapi C-nya kita nggak usah tulis lah ya. C, ujung-ujungnya kan nanti C kurang C kan di sini. Oke. Terus, berarti integral dari A sampai B fx dx itu biasanya kita menuliskannya seperti ini. Kayak, cari dulu rumus integralnya. Oke, cari dulu rumus integralnya, baru dimasukin batas. Nanti masukin yang atas, kurangi masukin yang bawah. Ya contoh sederhananya kayak, contohnya misalkan, ya ini aja, misalkan disuruh hitung, misalkan suruh hitung integral dari 1 sampai 4 gitu ya. 1 sampai 4 X kuadrat dx, misalkan begitu. Cari dulu dong rumus integralnya. Integral X kuadrat itu apa? X pangkat 3/3. Terus dimasukin dari 1 sampai 4. Iya kan? Berarti sama dengan masukin 4 kurangi masukin 1. Sama dengan apa? 63/3. Sama dengan 2, 1. Udah gitu doang. Jelas nggak? Aman nggak? Oh, aman Kak, aman. Iya, jadi cari dulu integralnya, anti turunannya. Anti turunan kan bab 3 ya. Habis itu baru masukin batas. Jadi kayak integral tentu itu adalah integral dengan batas gitu ya. Integral dengan batas. Gitu ya, oke. Substitusi juga kurang lebih sama ya. Cuman kalau substitusi itu kita nggak bisa integralin langsung. Ya, kalau ini kan bisa langsung ya, X kuadrat. Kalau ini nggak bisa langsung, baru pakai substitusi. Nah, habis itu ada teorema nilai rata-rata untuk TNR untuk integral gitu ya. Karena kan sebelumnya ada TNR untuk turunan ya. Oh, tapi sebelum ke situ, saya bahas dulu nilai rata-rata ya. Saya bahas dulu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu apa sih? Jadi kita mau fokus nilai rata-rata
fungsi f. Nilai rata-rata fungsi fx di bawah aja deh. Nilai rata-rata, oh sorry, fungsi fx pada AB gitu ya. Pada selang tutup AB. Ini sebenarnya basicnya ini aja sih, basicnya basicnya kalau cari nilai rata-rata itu kan sebenarnya, misalkan saya sebutnya f rata-rata gitu ya, f average itu sama dengan rata-rata tuh gimana sih rumusnya? Kayak fx1 tambah fx2 tambah, jadi nilai fungsi itu ya, nilai fungsinya dijumlahin, jumlah data dibagi sama banyak data, gitu prinsipnya ya. Dan dalam notasi sigma berarti kan, kalau dalam notasi sigma berarti kan seper n dikali sigma I sama dengan 1 sampai n fxi gitu kan. Iya nggak? Terus seper n itu apa sih seper n itu? Nah, kita gini, mau munculin apa? Kita mau munculin yang namanya delta x di sini. Gimana supaya ada muncul delta x di sini? Delta x itu gimana sih rumusnya? Delta x itu kan B min A per N ya. B min A per N. Sehingga nanti seper N-nya apa? Seper N-nya adalah 1 per B min A dikali delta X. Gitu nggak sih? Gitu kan ya? Atau delta X bagi B min A gitu ya. Jadi ini bakal sama dengan 1 per B min A dikali delta X. Delta X-nya bisa masuk kan? Ke fxi bisa. I sama dengan 1 sampai N. Fx I delta X. Ya, soalnya delta X-nya B min A per N kan ya? B min A per N bagi B min A itu kan, B min A per N dibagi B min A itu kan seper N ya. Dan kalau kita limitkan yang kanan jadi apa? Kalau kita limitkan N menuju tangga, yang kanan jadi integral tentu. Ya, ini riman kanan ya, tapi riman kiri juga bakal sama. Fx dx. Nah, itulah alasannya rumus nilai rata-rata tuh kayak gini. 1 per B min A dikali integral dari A sampai B fx dx. Jadi kayak integralnya dibagi B min A. Jadi integralnya itu kayak penjumlahan, fungsi-fungsi gitu loh ya. Oke. Jadi ya misalkan kayak gini ya. Dari A sampai B ya. Ya jadi kayak jumlah data gitu ya. Jumlah data set 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 itu kan jumlah data. Jumlah data itu kan ya jumlah tinggi-tinggi ini kan ya. Jumlah tinggi-tinggi ini. Nah, jumlah tinggi-tinggi ini kan ya luas daerah kan ya. Dibagi sama banyaknya titik. B min A. Gitu. Ilustrasinya ya. Ya, ini kan banyak titiknya, ceritanya B min A gitu ya. Oke. Dan kalau dari grafik, sebenarnya bahasa lainnya apa sih? Atau setara dengan bahasa lainnya, F rata-rata dikali B min A sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Nah, nilai rata-ratanya itu ya ini, kayak
rata-rata ketinggiannya di mana sih? Kurang lebih di misalkan di sini nih. Gitu. Saya nggak tahu ini tengah-tengahnya apa enggak ya. Tapi pokoknya ini rata-ratanya kurang lebih di sini gitu ya. Rata-rata. Rata-rata. Aduh, jelek banget tulisan ya. Ya udahlah. Nah, gitu. Nanti ya, ini kan sebenarnya kayak luas persegi panjang nih. Ini luas persegi panjang kan ya? Luas persegi panjang dengan ketinggiannya ini dan alasnya ini. Dan kelihatannya emang cocok lah ya. Cocok lah ya. Maksudnya ini kayaknya kurang, nggak tahu sih. Oh ya cocok deh, karena kan ini kelebihannya mungkin agak ketinggian ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kayak gini gitu. Jadi luas yang merah sama dengan luas yang hijau. Alias ya luas ini sama luas ini tuh dianggap sama gitu ya. Saya gambarnya kurang bawah gitu ya. Mungkin gambarnya bawah dikit lah. Ya pokoknya gitulah ilustrasi dari rata-rata tuh ya. Rata-rata fungsi itu rata-rata ketinggiannya gitu ya. Kurang lebih di sini lah ya. Gitu ya. Oke. Jadi luas yang merah sama luas yang ini, persegi panjang yang ini tuh bisa dianggap sama gitu ya. Bisa dicarilah ketinggiannya supaya luasnya sama. Itulah rata-rata ketinggian. Oke. Dan TNR untuk integral ya ini aja sih. Jika F continue pada selang tutup AB, maka ada C. Nah, ada C. C-nya di mana? C-nya di antara AB. Sehingga FC sama dengan rata-rata gitu doang. FC sama dengan nilai rata-rata. Duh, mungkin saya gambar ulang lagi lah ya, biar makin mantap gitu ya. Terus saya gambarnya ini aja nih. Fungsinya naik aja gitu ya. Fungsinya naik aja. Gitu. Kira-kira rata-ratanya di mana? Pasti rata-rata tuh di tengah-tengah lah ya. Di sini rata-ratanya nih. Enggak, kurang bawah. Nah, kurang bawah dikit. Ya pokoknya bisa diatur gitu ya ketinggiannya. Nah, ini C-nya nih. Ini C-nya, guys. Ini adalah C-nya. Ya. Jadi luas yang di bawah di bawah fungsi sama di sini sama gitu. Sama kan ya? Bisa dibuat sama kan? Bisa. Kalau pokoknya bisa diatur ketinggiannya gitu ya supaya ini sama ini luasnya sama gitu. Oke. Kayak gitu ya. Ini adalah ini FC nih. FC ini sama dengan nilai rata. Maksudnya ya itulah makna dari nilai rata-rata ya. Oke. Kenapa harus continue? Supaya ada C-nya ya. Kalau nggak continue, bisa jadi C-nya nggak ada. Oke. Jadi syaratnya continue ya kalau untuk TNR integral gitu ya. Tapi kalau TNR untuk turunan syaratnya continue dan punya turunan. Kalau TNR untuk turunan. Oke. Kalau ada bingung langsung tanyain aja ya. And the last one, integral numerik. Integral numerik sebenarnya ini sih, apa? Integral numerik itu
jumlah Riemann sebenarnya. Ya. Integral numerik itu sebenarnya jumlah Riemann. Cuman kenapa kita butuh integral numerik? Kenapa kita butuh integral numerik? Ya. Misalkan kalian ketemu bentuk kayak gini. Misalkan ketemu integral dari 1 sampai 4, 1 per 1 ditambah X pangkat 3, misalkan kayak gitu. Oke. Atau ketemu bentuk integral dari 2 sampai 3 sin X per X dx itu. Kira-kira ini bisa nggak dikerjakan dengan teorema dasar kalkulus? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak dikerjakan dengan ini? TDK 2 atau aturan substitusi? Sulit. Benar, sulit kan ya? Kenapa sulit? Karena apa? Anti turunannya nggak bisa dicari. Mau pakai substitusi sekalipun nggak bakal bisa. Ya, karena kan yang paling susah kan substitusi ya. Jadi kan ada aturan pangkat. Ini aturan pangkat nih ya, aturan pangkat. Terus kalau nggak bisa aturan pangkat, aturan substitusi gitu ya. Ya sulit ya. Nah itu gunanya buat itu. Kalau misalkan kita nggak bisa ngerjakan dengan TDK 2 ya. Ini tidak bisa dikerjakan dengan TDK 2. Apa ya, pokoknya bukan tidak bisa sih. Emang untuk sementara emang tidak bisa gitu ya. Untuk sementara ya. Tidak bisa dicari anti turunannya gitu ya. Anti turunannya. Itu jadi masalah. Untuk sementara ya. Untuk sementara. Walaupun yang ini nggak bakal bisa sih sebenarnya. Kalau di kalkulus butuh lebih lanjut lagi. Bukan tidak bisa sih, lebih ke sulit gitu ya. Sulit. Bukan tidak bisa, sulit. Tapi dan kita memang belum belajar gitu ya. Sulit dicari anti turunannya. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa pakai integral numerik. Tapi integral numerik kita cuma bisa dapat hampirannya doang. Ya. Cuma bisa dapat hampirannya aja. Nggak bisa sama dengan gitu. Cuma bisa ini doang nih, dihampiri doang. Tapi nggak bisa sama dengan. Kenapa? Karena kalau kita limitkan n-nya menuju tangga, sulit juga gitu ya. Jadi kita n-nya bakal dikasih. Oke? Dan integral numerik ya ada, mungkin saya bilang 3 macam gitu ya. Ada pakai jumlah Riemann. Jumlah Riemann itu kita berarti pakai apa? Menghampiri integralnya atau luas daerahnya pakai persegi panjang gitu ya. Riemann kiri ln itu gimana Riemann kiri tuh? Sigma I sama dengan 1 sampai n fxi min 1 dikali delta x gitu ya. Riemann kanan jadi xi aja kan ya. Jadi xi. Kalau Riemann tengah sigma I sama dengan 1 sampai n. Riemann tengah itu berarti di tengah-tengah kiri sama kanan. Berarti xi min 1 tambah xi dibagi 2. Gitu. Oke. Jadi jumlah Riemann itu menghampiri luas daerah atau integral tentu dengan persegi panjang. Itu jumlah Riemann ya. Atau aturan persegi panjang lah. Yang kedua ada aturan trapesium. Aturan trapesium itu kita menghampiri integral tentu atau luas daerah dengan trapesium. Berarti yang perlu diingat apa rumus trapesium ya? Nah, sebenarnya cara ingatnya gini, guys. Cara ingatnya gini. Kalian tuh harus ingat ininya, bentuknya. Kalau jumlah Riemann kan bentuknya persegi panjang. Kalau aturan trapesium bentuknya trapesium. Berarti kan harus tahu ya luas persegi panjang sama luas trapesium kan. Ini kan sebenarnya luas persegi panjang kan semuanya, ya nggak?
Ini kan semuanya luas persegi panjang. Ya. Oke. Terus kalau misalkan, dan kita fokus di selang X. Kita fokusnya cuma di satu potongan doang. Nggak usah di semuanya. Kita cukup di salah satunya aja gitu. Di XI-1 sampai XI aja fokusnya. Jadi kalau jumlah Riemann, kalau saya ilustrasiin gitu ya. Jadi kita kayak punya, misalkan kita punya, misalkan saya gambar di sini gitu ya. Gitu. Ya, saya nggak bisa gambar garis lurus lagi, tapi nggak apa-apa lah. Misalkan kita punya kurvanya kayak gini. Misalkan kurvanya kayak gini nih. Gitu ya. Kurvanya kayak gini. Di sini dari susah nih kalau ngelurusin di pen tablet. Nah, kayak gitu kan. Ini XI-1. Ini X-1, ini XI. Jadi kita potongannya di satu potongan aja gitu. Nggak usah di semuanya ya. Ya. Nanti ini saya kopas juga ya buat aturan trapesium. Oke. Jadi kita bisa hampiri. Kalau kita misalkan gambarnya kayak gini. Kalau kita misalkan hampirinya kayak gini. Ini pakai Riemann. Riemann apa? Riemann kiri, ya kan? Kenapa Riemann kiri? Karena kita ambil ketinggiannya tuh Fx-1, ya nggak? Ya. Ini Riemann kiri. Ya, ini saya sebut L. Ya, ini Riemann kiri nih ya. Riemann kiri. Kalau kita ambilnya di pinggir, di paling kanan, itu namanya Riemann kanan. Ya kan? Kayak gitu kan? Riemann kanan kayak gini kan? Ya, Fxi kan ketinggiannya, ya. Aduh, jelek. Ya. Ketinggiannya Fxi kan? Jadi yang perlu diingat itu ya rumus apa namanya? Rumus potongannya ya, rumus partisinya gitu, rumus potongannya ya. Dan ini kan emang delta X ya, BTW. Ini kan delta X ya. Ini kan delta X, emang iya delta X ya. Gitu kan. Terus nanti setelah tahu rumus apa namanya? Rumus persegi panjangnya terus jumlahin ya. Itu maksudnya. Oke. Ya Riemann tengah juga kayak gitu. Kalau Riemann tengah kan berarti tengah-tengah ya. Tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya ini. Nih, tuh tengah-tengahnya ini. Berarti ketingginya segitu. Ya. Kalau Riemann tengah kayak gitu. Oke. Gitu ya. Jadi yang diingat tuh bentuknya ya. Ya, ini delta X juga ya. Itu yang perlu diingat ya. Bentuknya gitu ya. Ya, ini Riemann kiri, ini Riemann kanan, ini Riemann tengah. Gitu. Sedangkan aturan trapesium berarti kita menghampiri luas daerahnya dengan trapesium. Kayak gimana trapesiumnya? Kayak gini trapesiumnya. Aduh, kurang bagus. Nah, kayak gitu. Ya kan trapesium kan? Trapesium, rumus trapesium gimana? Trapesium gimana rumusnya? Berarti kan jumlah dari trapesium. Jumlah dari trapesium, rumus trapesium gimana? Rumus trapesium gimana? Kalau misalkan ini Fx-1, ini Fxi, ini delta X. Gimana guys? Rumus trapesium. Kalau misalkan kayak gini bentuknya. Setengah Setengah dikali Fx Fxi min 1 tambah Heeh. Fxi Ya kan gini kan setengah jumlah sisi sejajar gitu ya. Dibagi 2 dikali tingginya delta X. delta X ya nggak?
Gitu, itu yang perlu diingat sebenarnya ya. Oke? Itu yang perlu diingat aturan trapesium. Emang bentuknya kayak mirip sama riemann tengah ya. Kalau riemann tengah kan yang dibagi dua X-nya. Kalau trapesium yang dibagi dua apa? Fungsinya ya. Oke? Dan satu lagi ada namanya aturan apa satu lagi? Parabola. Parabola ya, apa Simpson ya? Nah, kalau aturan parabola atau Simpson syaratnya ada syarat sebenarnya. Syaratnya ini. Syaratnya adalah n-nya harus genap ya. N-nya harus genap. Kalau genap nanti saya misalin ini aja ya. Saya misalin genap itu n-nya sama dengan 2K gitu ya. 2K di mana K-nya bilangan K-nya bulat positif ya. Ya kan genap itu maksudnya kelipatan dari 2 kan ya. Oke. Jadi kayak gini. Kalau parabola itu kita menghampiri kurvanya itu dengan parabola ya. Mungkin saya kasih gambaran aja ya, kasih gambaran. Jadi misalkan titik kita tuh ini ada 3 ya. Atau misalkan kurva kita tuh kayak gini. Bentar, sorry, jelek. Nah, misalkan kurva kita kayak gini ya. Kurva kita kayak gini, itu, nah, kalau parabola itu dia menghubungkan 3 titik sebenarnya. Menghubungkan 3 titik. Berarti kalau menghubungkan 3 titik, Kak izin lift duluan karena persiapan praktikum. Kalian jawab praktikumnya beda-beda ya? Satu fakultas. Iya ya, bisa beda-beda ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, berarti kalau ini kita fokusnya ke 3 titik gitu ya. Jadi nanti kita hampiri apa namanya? Hampiri ini dengan parabola nih warna hijau nih. Saya hampirinya kayak gini berarti. Nah, kayak gitu. Ya. Ya, kenapa hampiri? Karena nggak sama ya luasnya. Cuman ya kita bisa hampiri gitu ya. Itu maksudnya tuh. Oke, nanti ini kita pandang sebagai ini berarti X. Nah, kalau ini kita bukan pakai XI tapi pakai X2I ya. Karena kan harus kelipatan 2 ya. Jadi ini misalkan ini X0, ini X1, ini X2. Nanti ini X2, X3, X4 gitu. Pola-polanya. Jadi ini nanti saya tulisnya tuh ini X2I min 2, ini X2I min 1, ini X2I. Nah, ternyata nanti rumus luas daerah ini luas daerah ini, rumus luas daerah ini yang di bawah parabola, di mana nanti ini tuh jaraknya delta X, ini juga delta X. Itu rumus luasnya itu adalah delta X per 3 dikali nilai fungsi fx2i min 2 ditambah 4 fx2i min 1 ditambah fx2i. Gitu. Ya. Ya, baiknya saya ya emang harusnya ada penjelasan gitu ya kenapa bisa begini luasnya ya.
Ada di buku penjelasannya ya. Bahkan dikasih ada di ini di Purcell ya, terutama nanti dia ngarahinnya ke latihan soal gitu ya. Latihan soal. Nih, jadi kalau misalkan diringkas tuh kayak gini ya, mana? Nah, ini nih, ya, rumus parabola tuh kayak gini. Luas daerah di bawah parabola. Ya, jadi H-nya itu delta X. H-nya delta X, ya. Makanya delta X per 3 kan tadi. Terus ini C itu nilai fungsi. C, D, E itu nilai fungsi ya, oke? Itu sebenarnya ya. Oke? Jadi kalau misalkan ini A-nya yang ini delta X per 3 kali ini, ya kan? Polanya kan 141 ya. 141. Habis itu ya berarti kesimpulannya apa? PN gitu ya. Ya tinggal disigmain aja kan? Tinggal di sigmain. Sama dengan sigma I sama dengan 1, tapi bukan sampai N ya, tapi sampai K gitu ya. Sampai K, di mana nanti K-nya itu sama dengan, N-nya itu sama dengan 2K gitu ya. Atau saya tulisnya P2K kali ya. P2K, karena kan biar ini ya, biar genap gitu ya. Jadi parabola itu untuk N genap ya. Karena kan untuk N-nya genap ya. Karena kan dia menghubungkan 3 titik, alias butuh dua subinterval gitu ya. 2 subinterval. Berarti harus genap-genap. Harus genap berarti. Dari, yaitu yang saya tulis ini. Yang saya tulis ini. Oke? Kayak gitu ya. Nah, ini kenapa terbang nih? Jadi, ya untuk parabola diterima saja gitu ya rumusnya. Karena emang penjelasannya agak panjang ya. Rumus ininya, rumus parabolanya gitu ya. Nah, nanti jangan lupa kalian jumlahin ya. Kalian jumlahin. Nah, nanti kalau kalian jumlahin kan nanti ini bakal nempel kan ya. Ini bakal nempel 2 kali kan. Misalkan kalau di sebelahnya masih ada lagi misalkan dihubungkan lagi, misalkan ada titik lain, misalkan titik lainnya kayak gini. Gitu. Ya. Berarti kan nanti ini ngejumlahinnya berapa kali? Yang E itu kan ngejumlahinnya 2 kali jadinya kan ya. Gara-gara masih ada, ya parabolanya kan dilanjutin terus ya. Nggak mungkin ya dilanjutin terus kan ya. Berarti kan nanti E-nya dijumlahin lagi, sekali lagi, ya kan? Gara-gara nanti di rumus ini kan nanti ada, misalkan ini, misalkan ini F, ini G misalkan. Berarti kan nanti ada ditambah lagi sama H per 3 E ditambah 4F tambah G gitu kan ya. Nah, yang E itu kan dijumlahkan 2 kali, ya kan? Yang E ini bakal dijumlahkan 2 kali, gitu ya. Nanti ada polanya. Ini juga sama di apa namanya? Di aturan trapesium. Nanti ini bakal dijumlahkan 2 kali, ya. Bakal dijumlahkan 2 kali. Oke? Jadi nanti ada rumus jadinya gitu ya. Kayak, tapi baiknya emang diingat itu ya, diingat ininya nih. Diingat apa namanya? Ininya gitu, biar gampang gitu. Gak usah susah-susah ngapalin itu ya. Jadi itu hasilnya nanti bakal sama dengan delta X per 2, ya kan? Dikali, kalau I-nya 1 berarti kan Fx 0 ditambah Fx 1 gitu kan? Ya. Itu kalau I-nya 1. Oke, kalau I-nya 1 ya. Terus kalau I-nya 2, Fx 1 tambah Fx 2. Nah, Fx 1 kan dijumlahkan 2 kali. Ya. Jadi nanti polanya ya
jadi ini 2fx1 nih. 2fx1. Nah, nanti ditambah-tambah lagi. Nggak muat soalnya saya pindahin ke sini. Oke. Tambah 2fx1 tambah dan seterusnya gitu ya. Tambah 2fxn-1. Nah, fxn-1 kan masih ada temannya ya. Ditambah, nah, fxn nggak ada temannya karena di ujung dia. Kalau di ujung-ujung pasti dia nggak ada pasangan. Gitu ya. Oke. Jadi polanya tuh kayak 1, 1, 2, 2, 2, 1 gitu. Polanya gitu ya. Dan ini dibagi 2 nanti delta x-nya. Oke. Sedangkan nanti kalau untuk aturan parabola, itu nanti sama dengan delta x per 3. Nah, yang nempel-nempel itu kan di ujung-ujungnya kan ya. Di ujung-ujung ini. Tapi di tengah-tengahnya selalu 4. Karena dia di tengah-tengah ya. Nggak bakal kejumlah gitu ya. Nggak bakal dijumlahkan. Nggak bakal nambah lagi nilainya. Berarti ini sama dengan fx0. fx0 mungkin 2K-nya tulis n aja lah ya. fx0 ditambah 4fx1 fx1 ditambah fx2, tapi nanti fx2-nya dijumlahin lagi. Jadi 2fx2. Nah, tambah 4fx3. Nah, ditambah, nah nanti ini kan sebenarnya fx4, tapi dijumlahin lagi 2 kali. Jadi 2fx4. Gitu. Ditambah dan seterusnya sampai mungkin sampai ya 2fxn-2, 4fxn-1 gitu kan. Ini kan akhir-akhir ya. Nah, di paling ujung ya tinggal sendirian. fx n gitu ya. Oke. Di mana n-nya sama dengan 2K ya. Oke. Nah, jadi polanya itu adalah polanya apa? 1, 4, 2, 4, 2 dan seterusnya. Pokoknya 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2 lah. Gitu. Ya. Itu yang perlu diingat tuh polanya, karena kan sebenarnya rumusnya mirip-mirip. Kayak ini ada fx0, ada fx1, ada fx2, ada fx3. Ini juga kan ada sama fx0, fx1, fx2, fx3. Cuman bedanya apa? Cuman beda ininya doang. Apa namanya? Koefisiennya doang. Jumlah Riemann juga sama ya. Kalau jumlah Riemann lebih gampang lagi ya, lebih gampang lagi ya. Kalau jumlah Riemann yang ini kan berarti kan delta x dikali fx0 ditambah sampai fxn-1 kan ya. Gitu. Nggak muat lagi ya. Nah, kalau untuk jumlah Riemann ya, jumlah Riemann ya nggak terlalu susah ya ditulisnya, kayak gitu. Ya kalau jumlah Riemann ya nggak susah. Kalau jumlah Riemann polanya 1, 1, 1, 1. Delta x dikali fx0 dan seterusnya sampai fxn-1. Kalau ini polanya delta x dikali fx1 ditambah sampai fxn. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke? Ya, kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan? Udah beres sih. Paling analisis error mah skip aja lah. Maksudnya kalau
paling dikasih sih rumus-rumus errornya ya. Tinggal pengaplikasiannya aja ya. Ada pertanyaan? Kak, Yuk. berarti itu kan jatuhnya ke rumusnya kan ya. Berarti kan kalau diminta bener-bener nilai misalnya luasnya, berarti kita harus ujung-ujungnya ngitung manual kan, tergantung n-nya berapa. Iya, 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 hampiran luasnya ya, hampiran luas Iya, atau biar. hampiran nilai hampirannya. Iya, dikasih n-nya. Tapi biasanya nggak akan terlalu banyak kan? Iya, ya paling mentok-mentok 10, 16 paling. Setahu saya yang paling ada yang paling banyak 16 gitu ya. Pokoknya ya nggak mungkin sampai di atas 20 lah. Rata-rata sih 6, 10 atau kalau agak sulit dikit 16 belasan gitu ya. Jadi slow aja slow. Ya, karena kalau kita ngitung limitnya nggak bisa, beneran. Kalau kita ngitung limitnya nggak bakal bisa. Karena fungsinya bakal aneh-aneh ya. Begitu ya. Oke. Ini praktikumnya emang tiap orang bisa beda-beda ya. Tiap kelas bisa beda-beda. Apa ini praktikum semua? Ada siang ada pagi Kak. Oh, ada siang ada pagi. Oh, ini yang pagi ya. Ya udah. Hmm, ya udah contoh soal aja ya, yang terkait bab 4 lah ya. Jadi sebenarnya integral numerik itu ya jumlah Riemann sebenarnya. Dan ada aturan trapesium, sebenarnya kalau jumlah Riemann sama aturan trapesium mungkin bisa diterima dengan nalar gitu ya, rumusnya. Cuman kalau Simpson mungkin lebih ya terima jadi aja dulu ya sementara. Cuman seenggaknya browsing gitu ya. Kenapa sih bisa rumus parabolanya begini? Ini kan sebenarnya kayak cari rumus luas daerah di bawah parabola kan ya. Integral AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Maksudnya, nah yang susah tuh sebenarnya cari parabola yang melalui 3 titik ini. Rumusnya gimana? Aturan trapesium bisa diterima dengan nalar gitu ya, sama jumlah Riemann. Tapi sementara dihafal aja gitu ya. Nah ini ada error-error ya. Kalau error-error harusnya, kalau menurut saya dikasih di soal ya, rumus errornya ya. Ya maksudnya yang penting itu kan sebenarnya cara berpikir gitu ya. Ini dikasih-kasih aja errornya gitu ya. Yang penting cara pakainya gimana error itu. Apa makna dari error harus tahu. Kalau error itu kan artinya kan nilai asli dikurangi nilai hampiran ya. Nilai sesungguhnya kurang nilai hampiran. Begitu. Ya. Ya ini contohnya ya. Hmm, ya tadi kita mulai agak telat ya. Jadi saya agak telat dikit ininya selesainya. Karena ada yang siang ya, santai aja lah ya. Coba dulu misalkan yang nah ini kan dikasih kan n-nya, n-nya 4 kan? Iya. Jadi kalau jumlah apa namanya? Integral numerik ini n-nya bakal dikasih, kecuali nanti disuruh hitung luas daerah dengan limit jumlah Riemann gitu. Kalau n-nya nggak dikasih berarti kamu limitkan gitu ya. Maksudnya. Nih aproksimasi kan ya. Kita coba yang ini dulu. Berarti jadi rumusnya mirip-mirip ya, bakal mirip-mirip rumusnya. Berarti kita harus tahu apa aja kalau untuk pakai jumlah Riemann ataupun mau pakai integral numerik. Kita harus cari apa? Kita harus cari delta x. Kita harus cari delta x dan xi ya. Kita butuh xi di sini. Kita butuh xi. Ya kan? Butuh xi kan di sini. Dan delta x ya. Oke. Kita butuh delta x. Nah, tapi sebelum ke delta x kita identifikasi dulu siapa A-nya. A-nya 1, B-nya 3, fx-nya 1 per 1 plus x
kuadrat gitu kan. Kemudian N-nya 4. Delta X apa rumusnya delta X? Delta X apa rumusnya? Delta X itu sama dengan apa? B min A per N. B-nya 3, A-nya 1, N-nya 4. Sama dengan setengah. Gitu kan? Terus XI-nya apa XI-nya? XI-nya adalah XI-nya apa? XI-nya sorry. XI-nya tuh berarti A ditambah I delta X. A-nya 1, I delta X-nya berapa? I-nya I delta X-nya setengah. Sama dengan 1 ditambah I per 2 gitu kan? Iya kan? Ya udah. Kalau dia minta pakai jumlah Riemann kiri berarti berarti Riemann kiri gimana? Ln ya, tapi N-nya berapa? N-nya 4 ya. Sama dengan rumusnya gimana? Delta X dikali Fx0 gitu kan? Tambah Fx1 tambah Fx2 tambah Fx3 gitu kan? Setuju nggak? Delta X-nya berapa? Setengah. Fx0 X0 berapa X0? X0 itu kan I-nya 0 ya? 1 ya? F1 tambah. Ya ini kan tinggal lompat delta X-nya aja kan? F1,5 tambah F2 tambah F2,5. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat ya? Ya, Kak. Nanti kalian tinggal masukin aja kan ke fungsinya. Ya. Tinggal masukin aja ke fungsinya gitu ya. Jadinya ini sama dengan setengah. F1-nya berapa F1-nya? F1-nya berapa? 1/2 ya? 1/2. Kalau F1,5 1 per 1 berapa? 1,5 kuadrat 2,25. 3,25 tambah 1/5 tambah 1/6,25 tambah 1 7,25. Hitung sendiri nanti ya. Oke? Itu Riemann kiri. Mungkin sekalian lah Riemann kanan. Kalau Riemann kanan kira-kira perbedaannya apa? Kalau Riemann kanan perbedaannya apa? Indeksnya dari 0 masih, Kak? Kenapa? Indeksnya dari 0. Kalau apa? Kalau Riemann kanan. Bukannya dari 1. Ya oke, salah berarti. Kan Riemann kiri kan Fxi min 1. Oh, Berarti kan kalau mulai dari I-nya 1, 1 kurang 1, 0. Fx0 dulu dong. oh iya, Kak. Oke. Ya kayak kemarin kan ya. Iya. Mepet ke kiri dia kalau Riemann kiri. Berarti mulai dari 0. Kalau Riemann kanan mepet ke kanan. Fx1 mulainya. Berarti bedanya di ini doang. X0-nya dicoret. Nanti ditambah Fx4. Gitu doang. Iya. Ya kan? Berarti bedanya rumusnya mirip kan? Paling jadinya kayak gini. Jadinya langsung rumus aja ya. Setengah dikali ini dikopas Fx1 sampai Fx3 ya kan? Ya nggak? Ditambah Fx4. Fx4 itu berapa? Fx4. Ya, Fxn ya. Fxn kan di ujung ya. Berarti F3 ya. Ya kan? F3 itu berarti 1/10. Gitu doang, ya kan? Ya. Oke. Nah, mungkin ya saya agak ya gitulah pokoknya ya. Pokoknya rumusnya ya ikutin aja gitu ya. Kalau Riemann tengah, nah ini aja fokusnya ke sini, tengah-tengah. Di tengah-tengah berarti kan tengah-tengah antara 1 sama sorry. Tengah-tengah antara ya X0 sama X1 kan? Ya. Antara 1 sama 1,5, 1,25.
ya, F 1,25 ditambah kira-kira apa lagi? F 1,75 ditambah F berapa? F 2,25 ditambah satu lagi F 2,75. Hitung sendiri ya. Agak susah ngitungnya. Oke. Terus kalau nah itu kan jumlah Riemann. Kalau aturan trapesium rumusnya gimana? Ingat-ingat, delta X per 2 gitu kan? Delta X per 2 dikali Fx 0. Saya kopas ini aja ya. Ya nggak apa-apa lah ya, terus lagi. Fx 0 ditambah 2Fx1 ditambah 2Fx2 ditambah 2Fx3 ditambah, nah yang terakhir kan N-nya 4 ya. Yang terakhir Fx dikalikan 1 aja gitu. Delta X per 2-nya berapa? 1/4 ya. Sama dengan 1/4. Nah, ini saya tinggal kopas aja nih. Ini saya tinggal kopas. Tapi yang ini tinggal dikalikan 2. Ya kan? Dikalikan 2. Dan terakhir jangan lupa ditambah Fx 4-nya. Jadi enak, kayak tinggal edit-edit aja gitu. Ya, tinggal diedit-edit aja. Jangan semuanya. Ya. Jadi kan ini Fx0. Fx0 kan dikalikan 1, tapi yang ini dikalikan 2. Nih, 2. Easy kan? Dan jangan lupa dikali ditambah yang terakhir itu apa? 1/10 kan? Gitu, ya. Dan kalau untuk parabola rumusnya gimana? Sebenarnya mirip. Tapi polanya adalah 1, 2, 4 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1 gitu ya. Karena kan nanti kan dan delta X-nya dibagi sama 3. Gitu ya. Ini jadi 4 gitu kan. Kan polanya 1, 4, 1. Tapi satunya ditambahin lagi di sini. Gitu kan. Tinggal di kopas aja di sini. Bentar, ini agak turun dikit nih. Duanya ikut masuk ya. Oh, enggak. Berarti kan jadi berapa? Delta X setengah. Setengah bagi 3, 1/6 ya. Gitu kan. 1/6. Berarti ini jadi 4. Ini 2. Ini 4. Itu 1. Gitu ya. Mirip-mirip kan? Maksudnya ya jangan sekedar dihafal ya. Maksudnya dipahamin gitu. Biar hafalinnya nggak susah. Oke? Coba kita hitung kali ya. Kita butuh bantuan kalkulator. Biar kita cari nilainya dekat nggak sih? Seberapa jauh sih dia sama... Kok nggak bisa dibuka ya? Oh, ini. Seberapa jauh sih dia sama ini? Sama nilai kenyataannya gitu ya? Oke, jadi kita masukin aja rumusnya. Setengah tambah 1/3,25. 1/5 ditambah 1,7,25. Tapi ini nanti kita tambahin 1/10 ya. Tapi 1/10-nya kita ganti 0 dulu ya. Nah, itu kan sekitar 0,5728 ya.
Kalau Riemann kiri 5728. Nah, kasih warna nol koma 5728. Kalau Riemann kanan yang dinolkan itu yang ini, yang setengahnya dinolin. Yang ini jadi 1. 0,3728. 0,3728. Kalau Riemann tengah, aduh, Riemann tengah mager, Nanti Riemann tengah hitung diri aja ya. Karena dia beda sendiri ininya. Apa namanya? XI-nya beda sendiri. Ya, pokoknya X-nya beda lah. Kalau ini kan tinggal diganti-ganti doang. Kalau yang trapesium 1/4, setengah, ini 2, ini 2, ini 2, ini 1. 4728. Kok sama ya? Beda. Di tengah-tengah dia ya. Nah, kita mau lihat kira-kira yang paling bagus itu jumlah Riemann atau aturan trapesium atau aturan parabola kira-kira. Ada yang bisa nebak nggak? Yang paling bagus itu kira-kira apa nanti? Yang paling dekat dengan hasil sesungguhnya, nilai aslinya. Kira-kira yang paling dekat aturan mana? Parabola. Iya, benar. Karena dia errornya paling kecil kan? Ya. Dia errornya paling kecil, BTW. 1, 4, 2, 4, 1. Nah, 4, 6, 3, 7. Nah, tipis-tipis kan ya trapesium sama parabola ya. Nah, sekarang ya kita lihat ya. Gimana soalnya? Integral dari 1 sampai 3, 1 per 1 tambah X kuadrat. Nah, dia nggak bisa ngitung. Bentar. Enter. Loh. Nah, look at this. Look at this. Jadi siapa yang paling dekat? Lebih dekat kemana ya? Ke trapesium apa parabola? 4, 6. Parabola ya? Iya. Artinya justru baiknya gitu ya. Kalau misalkan karena gini ya, guys, kenapa kita perlu integral numerik? Karena kita nggak bisa cari integral antiturunannya. Antiturunannya kan ada tan inverse ya. Sedangkan kalian belum belajar tan inverse. Nah, maksudnya bukan dibilang nggak bisa dicari sih, tapi sulit ya, sulit dicari karena belum dipelajari. Tapi sebenarnya ada tekniknya gitu ya untuk mencari antiturunan dari 1 per 1 tambah X kuadrat. Ya, artinya makin ke bawah makin bagus ya. Bayangkan kalau pakai Riemann kiri, Riemann kanan. Ini kan errornya kebanyakan ya. Ya kan? Banyak banget errornya nih. 0,1 lumayan lah ya. Errornya 0,1 kan. Lumayan lah ya. Iya, lumayan. Sedangkan ini 0,0 sekian gitu. Ya, ini juga 0,0 sekian. Apalagi nanti n-nya diperbanyak. Makin banyak n-nya, makin mirip, makin errornya makin kecil ya. Oke? Jadi kalau semakin ke bawah itu errornya makin kecil gitu ya. Error atau galat gitu ya. Makin kecil. Dan n makin besar, error makin kecil. Silakan aja coba misalkan n-nya 8, pasti hasilnya lebih bagus. Ya, coba aja sendiri tapi ya. Error makin kecil. Gitu ya. Ini juga sebenarnya tinggal pakai aja ya kalau misalkan nyoba ini ya. Singkat sih ini ya. Tapi bakal dikasih kok errornya, saya jamin ya. Kalau misalkan ada soal suruh hitung errornya bakal dikasih.
Karena ngapain kita capek-capek ngapalin gitu ya? Karena kan teorinya nggak ada gitu. Cuman ini doang, apa hafalan aja gitu. Dan kita di kalkulus mah buat apa hafalan? Nggak penting hafalan ya. Yang penting tuh konsepnya ya, cara makainya gitu ya. Errornya apa kalau aturan trapesium? Saya lupa. Kalau lupa, ya catatan aja ya. Trapesium. Nah, ini errornya nih. Bakal dikasih kok ya. Ini aturan trapesium ya. Berarti kalau galat mutlak, ya tinggal dimutlakin aja ya. Berarti kita harus cari apa aja. Oh, N-nya yang dicari nih. Kalau tadi kan N-nya dikasih. Kalau sekarang N-nya dicari. Supaya errornya kurang dari sesuatu. Jadi ini pengerjaannya. Pertama kita tentukan dulu A-nya apa. A-nya 1. B-nya 3. Fx-nya 1/x. Dan kita butuh F double aksen ya. Karena ini. Terus F double aksen. Sebenarnya saya tuh kurang suka error di sini. Itu harusnya errornya gini, cuy. Errornya harus kayak gini errornya. Gimana coba cari C-nya? Gimana coba kita cari C-nya? Nggak mungkin kan cari C-nya? Ya nggak sih? Kan errornya kita nggak tahu. Harusnya gini, error dari N, ya harusnya begini. Error dari N kurang dari sama dengan mutlak B min A pangkat 3 per 12 N kuadrat. Nah, pasti F double aksen C ini punya maksimum dong, ya nggak? F double aksen itu kan fungsi ya, punya maksimum dong. Punya ya, maksimum dari F double aksen X. Gitu. Jadi kita harus cari dulu maksimum dari F double aksen X-nya. Pada selang A sampai B, gitu ya. Pada selang A sampai bisa dong cari nilai maksimum? Bisa, kan kita udah belajar aplikasi turunan. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Iya ya. Begitu. Ya ini saya kasih warna yang lain. Nggak berubah warnanya, salah. Gitu ya. Jadi kita harus cari maksimum dari F double aksen X-nya. Karena F aksen C-nya nggak bakal bisa dicari, beneran. Ini nggak bakal bisa dicari nih. Ya, nggak bakal bisa dicari C-nya. Karena EN-nya nggak tahu. Ya, karena EN-nya nggak tahu. Berarti F double aksen X sama dengan ngitung F aksen dulu. F aksen sama dengan apa? F aksen minus 1 per X gitu kan. Minus 1 per X kuadrat. Dan F double aksen X sama dengan 2 per X pangkat 3. Nah, berapa maksimum F double aksen X pada 1 sampai 3? Berapa maksimumnya? Nanti coba sendiri aja ya. 1 masih. Maksimum berapa? 1 ya? Di X seberang 1. Kalau 3 kan makin kecil ya. Oh ya, benar-benar. Maksimumnya 1 benar-benar. Good. Jadi maksimum dari 2 per X pangkat 3 pada selang 1 sampai 3 adalah 2 kali 2 kan? Sorry, 2 kan? Iya, 2 di X Pas seberang X-nya 1. pas X-nya 1. Iya benar, pas X-nya Iya. 1. Benar. Nah, artinya nanti si EN-nya itu mutlak EN-nya kan ya kita tulis aja ya, mutlak EN kurang dari sama dengan B min A-nya 2 pangkat 3, 8 ya. 8 per 12 N kuadrat. Maksimumnya berapa? 2, ya kan? Berarti ini sama dengan 4 kali 2, 16. 16 per 12, 4 per 3 ya.
4/3-nya keluarin aja ya. Bahkan pasti ini positif semua ya. Mutlak positif ya tinggal keluarin aja mutlaknya. Berarti ini 4/3 n kuadrat. Gitu kan? Berarti kita harus gimana? Supaya mutlak EN-nya kurang dari sama dengan 0,01. Berarti dia harus kurang dari sama dengan 0,01, ya kan? Bisa nggak dapat N-nya nggak? Dapat ya. Berarti jadi kita tukar gitu ya. 3N kuadrat per 4 lebih besar sama dengan 100. Gitu kan? Ya nggak? Kan diseperkan ya. Kalau diseperkan tandanya kebalik. Dan ini pasti positif. Dikali 4/3. Gitu kan? Sama dengan 133. 133 tambah 1/3. Ya udah. Berarti kesimpulannya, sorry. Oh, belum beres ya? Oh, diakarin dulu deh. Nanti dulu deh. Belum diakarin ya, sorry. Diakarin dulu, sorry. Diakarin dulu, berarti N lebih besar sama dengan 20 per akar 3 ya. 20 per akar 3. Pokoknya nanti pilih N-nya itu ini aja, yang minimum aja ya. Tapi kan N-nya bilangan bulat ya, oke? N-nya bilangan bulat kan? Berarti kita pilihnya kira-kira pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah? Dari ini. Pembulatan ke atas ya. Oke. Pembulatan ke atas ya, kan biar lebih dari. Oke. Tapi nggak tahu pembulatan ke atasnya berapa. Soalnya saya nggak tahu nilainya berapa. Atau berapa sih? 20 per akar 3 tuh. Atau jawab itu juga udah bener sih. 20 per akar 3. Berapa cuy? 11,5, 12 berarti ya. Berarti cukup, N-nya cukup 12 aja. Supaya errornya kurang dari 0,01. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, kita pilihnya N-nya sekecil mungkin lah ya. Ngapain kita N-nya banyak-banyak? Kan capek ngitungnya kalau N-nya kebanyakan. Ya. Jadi nanti ambil N sama dengan 12. Makin gede makin bagus. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sejauh ini ada pertanyaan? Bolehlah nyoba satu soal kalau perlu. Atau ya last question. Atau nyoba. Jadi jangan khawatir ya, ini kayaknya bakal dikasih ya errornya. Terus juga yang sigma i itu bakal dikasih juga ya harusnya. Karena yang kita nilai di soal-soal itu bukan hafalan ya. Hafalan tuh gak penting ya. Nah ini bakal dikasih juga nih ya. Kalau diperlukan. Saya nggak hafal ya pangkat 4 soalnya panjang banget. Oh tapi mirip ya sama yang 2. Ya gitu ya. Ada pertanyaan? Last call. Tes. Last call. Ada pertanyaan? Wah, buat Kak. Coba Nggak ada yang mau tanya lagi? Saya kasih kesempatan. Ya banyak-banyak latihan aja ya.
Terus saya juga dilema sih ke mager ke ini tuh ke Nangor gitu ya. Soalnya saya lagi di Bandung. Kang Dayat ini emang nggak masih tahu, kan saya udah bilang ke Kang Dayat kalau bisanya Senin Selasa kalau bulan ini. Jadi aduh jadi kepikiran gara-gara banyak yang kuis gitu ya. Nggak tahu sih bakal ada konsul nggak ya malam. Nantilah dipikirin. Ya udah kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ini yakin nih nggak ada pertanyaan nih. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi nih. Saya tadi mulainya tadi 7.30. Aman. Yakin nih nggak ada yang mau tanya lagi nih. Ya udahlah ya, kalau nggak ada. Ntar ini masih ke record kan? Oh ya, yakin. Ya udah yakin ya udah. Mungkin ya cukup sekian ya. Hari KBF sampai mana sih? Katanya bab 4. Nggak tahu sih. Ya mungkin bab 3 udah bosan latihan gitu ya. Bab 4 sebenarnya lebih seru sih, tapi sedikit menghafal gitu ya, agak sedikit menghafal ya kalau untuk bab 4. Kalau bab 3 kan nggak perlu menghafal ya, lebih ke ngitung ya, ngitung turunan, ngitung selang, ngitung maksimum minimum. Tapi kalau bab 4 ini agak sedikit dihafal, terutama yang jumlah hariman itu. Tapi jangan 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 kebanyakan menghafal ya, memahami gitu. Oke, udah dicukupkan aja buat sesi hari ini ya. Mohon maaf kemarin nggak ada sesi. Salah Kang Dayat lah tuh ya, Kang Dayat gak ngasih tahu. Orang saya mah udah nggak bilang ke Kang Dayat, Kang. Saya Senin Selasa ya bulan November. Udah saya kasih tahu dari bulan Oktober. Aneh Kang Dayat Maya. Padahal dia kan aja. Ya saya ngajar doang soalnya. Yang ngurus jadwal bukan saya, tapi Kang Dayat. Jadi begitu. Protesnya ke Kang Dayat ya. Soalnya saya cuma ngajar doang. Saya dibayar untuk ngajar. Gitu. Oke, that's all for today ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari ini dapat insight baru. Makin mantep lah pokoknya. Jangan lupa latihannya ya. Nanti kayaknya saya bakal adain konsul malam sih. Tapi nggak tahu antara offline sama online ya. Saya ngerasa kasihan aja sih. Kayaknya 50-50 lah ya. Offline atau online gitu ya. Kalian pengennya online apa offline? Soalnya kalau offline kan terbatas ya tempatnya. 15 orang Kita maksimal. doang offline Kak. Kenapa? Kalau yang ikut kelas kita doang offline. Apanya? Yang ikut konsulnya kelas kita doang gitu. Wah gitu. Kan harus yang lain juga kuisnya. Ada yang kuis Jumat juga yang lain. Maksudnya saya tuh 50-50 ke MSC-nya. Maksudnya kalau offline kan terbatas tempatnya. Ada yang nggak dapat tempat nanti. Dan saya waktunya cuma 2 jam. Misalkan kalau konsul. Kan capek kan kalau orangnya banyak. Jadi 15 orang kan capek kan. Mending langsung aja 100 orang di Zoom gitu. Biar praktis. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Semangat. Selamat mempersiapkan. Jadi Kak. Yoi, makasih. Saya N ya.